Basuki Abdullah lahir di daerah Surakarta pada tanggal 25 Januari tahun 1915. Basuki Abdullah adalah salah satu pelukis terkenal di negara kita. Pelukis beraliran realis dan naturalis ini pernah diangkat menjadi pelukis resmi Istana Merdeka pada tahun 1974. Lukisan-lukisan karyanya menghiasi Istana Negara, selain menjadi koleksi dari berbagai penjuru dunia. Bakat melukis Basuki Abdullah terwarisi dari ayahnya, Abdullah Suryo Subroto, yang juga seorang pelukis dan penari, sedangkan kakeknya adalah seorang tokoh pergerakan kebangkitan nasional Indonesia pada awal tahun 1900-an, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pak Basuki juga memiliki orang tua angkat yang merupakan paman dan bibinya. Selama karirnya dalam melukis, Basuki terkenal sebagai pelukis potret, meski ia juga melukis pemandangan alam, flora, fauna, tema-tema perjuangan, pembangunan, dan lainnya. Dia sering mengadakan pameran tunggal di dalam maupun di luar negeri, seperti di Thailand, Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris, dan negara-negara lain. Lebih kurang 22 negara yang memiliki karya lukisan beliau. Hampir sebagian hidupnya dihabiskan di luar negeri. Selain menjadi pelukis, dia juga pandai menari dan sering tampil dengan tarian wayang orang sebagai Rahwana atau Hanoman. Pria yang menikah 4 kali ini tidak hanya menguasai soal kewayangan, budaya Jawa di mana dia berasal, tetapi juga menggemari komposisi-komposisi Franz Schubert, Beethoven, dan Paganini. Dengan demikian, sebagai seniman, wawasannya menjadi lebih luas dan tidak Jawa sentris. Basuki Abdullah wafat terbunuh pada usia 78 tahun pada Jumat 5 November tahun 1993. Ketika itu Basuki tengah memanjatkan doa di kamar pribadinya. Seseorang yang diduga tukang kebunnya sendiri menyusup dan mencoba mencuri koleksi jam tangan kesayangannya. Setelah terjadi kejar-kejaran, Basuki dipukul menggunakan senjata miliknya sendiri oleh si pencuri. Ia ditemukan oleh pembantunya dalam posisi tertelungkup, tangan yang masih memegang kacamata, disertai wajah dan kepala bersimbah darah. Berita meninggalnya Basuki Abdullah menjadi tajuk utama di masa itu. Jenazah Basuki kemudian dikebumikan di Desa Miati, Sleman, Yogyakarta bersanding dengan almarhum kakeknya, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Oke, pertanyaannya bagus. Alasannya apa gitu? Sedangkan dia masih punya keluarga gitu, punya anak, punya istri gitu. Kenapa harus rumah yang dia tinggali itu untuk pemerintah? Teman-teman yang harus tahu adalah Pak Basuki memberikan dengan persyaratan. Jadi rumah ini dan sepertiga lukisannya beserta sebagian benda-benda milik pribadinya beliau itu diberikan kepada pemerintah, itu ada catatannya. Catatannya harus dijadikan museum. Kalau Pak Basuki Abdullah meninggal, tentu karyanya ingin dikenal sepanjang masa. Ketika dia tidak dibuatkan museum, itu karyanya hanya
satu generasinya dia. Sedangkan ketika dia karyanya dia disimpan di museum, maka karya-karyanya akan dikenal di generasi di bawahnya. Even itu dia sudah meninggal dan sebagainya lah ya gitu. Jadi karya-karyanya tetap abadi. Pak Basuki Abdullah tuh punya pemikiran seperti itu. Jadi museum itu bukan inisiatif dari pemerintah, tapi inisiatif atas Pak Basuki Abdullah sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar karya-karyanya tetap abadi dan dikenang oleh generasi setelah Pak Basuki Abdullah. Teman-teman jadi tahu Pak Basuki Abdullah di sini gitu dan sebagainya lah. Museum ini berdiri pada tahun 2001. Berarti itu diresmikan ya, Pak? Iya, diresmikan. Dari proses meninggal Pak Basuki hingga didirikan museum itu kurang lebih 8 tahun gitu. Luas bangunannya pada masa itu sekitar 600 meter, sedangkan luas tanahnya 460 meter.